Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di mata pembelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mengawali materi yang lebih mendalam tentang akidah akhlak, kita berdoa dulu ya anak-anak. Semoga di pagi hari ini ilmu yang kita dapatkan bisa berkah di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk anak-anakku semuanya diharapkan untuk mengisi presensi atau absensi yang linknya sudah ibu kirimkan di WA grup kelas, dan kalian juga bisa klik link di bawah sini untuk absensi dengan mengisi nama lengkap, jenis kelamin, terus nomor absen urut berapa, dan itu diisi dengan baik dan benar karena kehadiran kalian disesuaikan dengan kebenaran kalian menulis nama dan nomor absen. Jika kalian salah dalam menulis nama dan nomor absen, kalian tidak dianggap hadir dalam mata pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini adalah melanjutkan bab 3, yaitu bab akhlak terpuji. Hayo, bab kemarin ada yang masih ingat nggak apa mata pelajaran bab kemarin? Ya, pembelajaran kemarin adalah keistimewaan Al-Quran. Ya, semuanya masih ingat kan apa itu keistimewaan Al-Quran? Dan pembahasan bab 3 kali ini adalah akhlak terpuji. Pada bab 3 kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah ikhtiar, yang kedua adalah qanaah, yang ketiga adalah tawakal, yang keempat adalah sabar, yang kelima adalah syukur. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang, pada kesempatan hari kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, dalil, contoh, dampak positif yang bisa diambil dari ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Kita lanjut pada video selanjutnya. Pengertian pertama yang akan kita bahas adalah ikhtiar. Berdasarkan tinjauan bahasa Arab, kata ikhtiar berasal dari bahasa Arab, yaitu ikhtiar, yang artinya memilih atau bisa juga diartikan berusaha. Kita harus menyadari bahwa sebagai manusia kita sangat lemah. Oleh sebab itu, kita harus mengakui bahwa Allah SWT sungguh Maha Besar dan Maha Kuasa. Dialah yang menciptakan, mengatur, dan menguasai seluruh jagat raya ini. Allah Maha Kuasa terhadap segala upaya manusia, maka Allah mengajukan kepada orang yang beriman bahwa mereka wajib berusaha semaksimal mungkin agar mendapat hasil sesuai dengan yang diharapkan. Penegasan Allah ini sesuai dengan firman dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39 yang berbunyi, wa allaysa lil insani ila masa'a, yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Yang Allah juga mengingatkan pada ayat yang lain, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, yang artinya apabila sholat sudah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Bentuk-bentuk ikhtiar. Bentuk-bentuk ikhtiar ini dapat diketengahkan dengan contoh-contoh yang dapat kita teladani, yaitu sebagai berikut. Pak Bambang mengaku sebagai seorang muslim.
tetapi masih sering melanggar larangan agama Allah Subhanahu wa taala, seperti masih sering melakukan judi, minum minuman keras menjadi kesukaan sehari-hari. Suatu hari dia mendengar radio dari kamar anaknya yang sekolah di Madrasah Sanawiyah yang menyiarkan pengajian. Ketika itu Pak Bambang juga mendengarkan pengajian yang telah didengarkan anaknya. Kemudian hati Pak Bambang baru terbuka bahwa yang dilakukan selama ini ternyata merupakan larangan agama Islam. Akhirnya Pak Bambang bertekad untuk menjauhi perjudian, minum minuman keras, setelah sadar bahwa perbuatan itu dapat mengantar ke neraka. Dengan usaha yang keras itu, kini Pak Bambang menjadi orang Islam yang baik dan aktif ke masjid untuk sholat berjamaah. Dampak positif ikhtiar. Ikhtiar merupakan salah satu akhlak terpuji, maka akan menimbulkan dampak positif. Adapun dampak positif dari ikhtiar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapat kemuliaan dari Allah dan terhormat di hadapan sesama manusia sebagai akibat kesungguhan yang dimiliki. Yang kedua adalah dapat mengukur kemampuan dan hebat dalam membelanjakan rezeki dari Allah. Yang ketiga, merasa bangga karena ternyata dia mampu melaksanakan keinginan dan puas karena kehidupannya yang menjadi lebih baik. Yang keempat, dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Materi yang kedua adalah tawakal. Berdasarkan tinjauan bahasa, tawakul bahasa Arab berasal dari kata kerja tawakal yang artinya bersandar, berserah diri atau mewakilkan. Menurut Imam Ghazali dalam bukunya Muhasyafah Al-Qul menjelaskan arti tawakal menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setiap kepentingannya, berdasarkan kepadanya ketika mendapat kesukaran. Teguh hati ketika ditimpa bencana, dengan jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Istilah tawakal ini terdapat dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 11 yang bunyinya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, yang artinya dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Bentuk-bentuk tawakal kepada Allah ini dapat diketengahkan dengan contoh-contoh yang bisa kita teladani, antara lain seorang belajar setiap hari, rajin belajar menjelang ujian, dia lebih giat lagi dalam belajar. Dia juga selalu berdoa kepada Allah agar usahanya itu membuahkan hasil yang baik, nilai yang tinggi. Kemudian pelajaran tersebut menyerahkan sepenuhnya apapun yang akan Allah tetapkan atas dirinya yang telah berusaha dengan maksimal dan belajar dengan sungguh-sungguh itu. Dampak positif tawakal. Adapun dampak positif dari tawakal adalah sebagai berikut. Yang pertama, tawakal dapat mewujudkan keimanan yang tinggi dan sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawakal dapat mendukung supaya perdamaian antar sesama manusia. Yang ketiga, tawakal dapat memberikan kekuatan lahir batin ketika sedang menghadapi problem atau suatu masalah. Ketiga, qanaah. Berdasarkan tinjauan bahasa, qanaah artinya cukup, sedangkan menurut istilah, qanaah yaitu suatu sikap yang ditunjukkan dengan senantiasa merasa cukup dengan segala sesuatu yang dimiliki dan menjauhi diri dari sifat ketidakpuasan atau selalu dalam kekurangan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hud ayat 6 yang berbunyi وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, yang artinya dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Bentuk-bentuk qanaah. Bentuk-bentuk qanaah ini dapat ditengahkan dengan contoh-contoh yang dapat kita teladani, yaitu sebagai berikut. Anissa adalah seorang anak dari keluarga yang berpenghasilan pas-pasan. Ketika Anissa ingin berangkat sekolah, ia diberi uang saku Rp2.000 oleh ibunya, tetapi Anissa menerima dengan ikhlas dan tidak mengeluh sama sekali. Dia bahkan berterima kasih kepada orang tuanya. Dampak positif qanaah
Maka orang yang mempunyai sifat qanaah akan memperoleh manfaat positif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa ikhlas atas keadaan yang ada. Yang kedua, mendorong kedekatan kepada Allah sehingga jiwa semakin tentram. Ketiga, meningkatkan sifat sabar atas segala ketentuan Allah. Yang keempat, membentengi diri dari segala tipu daya yang bersifat duniawi. Yang keempat adalah sabar. Sabar adalah kuat menghadapi setiap penderitaan maupun segala sesuatu yang tidak disenangi dengan sifat ridho dan pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa pula diartikan teguh hati dan tidak pernah mengeluh dalam menghadapi cobaan dan musibah. Sabar termasuk salah satu amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 19 yang berbunyi wasbir ala ma asabak, yang artinya bersabarlah terhadap musibah yang menimpa engkau. Bentuk-bentuk contoh sabar. Bentuk-bentuk sabar ini dapat diketengahkan dengan contoh-contoh yang dapat kita teladani sebagai berikut. Ali kini tengah berduka, matanya lebam karena terlalu banyak menangis sejak ayahnya tercinta meninggal dunia setelah beberapa hari sakit. Tetapi Ali mencoba menyadari bahwa manusia tidak akan terhindar dari kematian, entah kapan, semuanya tinggal menunggu waktunya. Akhirnya, Ali dengan sabar menghilangkan kesedihan itu sedikit demi sedikit sehingga ia tidak berlama-lama terlalu dalam kedukaan. Dampak positif dari sabar. Adapun dampak positif dari salah satu akhlak terpuji ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai ujian bagi keimanan seseorang, kalau lolos dari ujian akan memperoleh kebahagiaan. Yang kedua, merupakan perintah dari Allah kepada manusia bahwa manusia teramat kecil di hadapannya. Yang ketiga, membuka jalan bagi terciptanya kehidupan yang damai dan tentram. Yang keempat, berpikir matang karena segala persoalan tidak dihadapi dengan marah-marah sehingga perilaku tenang dan emosi yang stabil. Pembahasan yang terakhir adalah 5. Syukur. Berdasarkan tinjauan bab kata syukur artinya berterima kasih, sedangkan menurut istilah syukur adalah pernyataan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Prof. Dr. Quraish Shihab memberi pengertian syukur yaitu menggunakan atau mengolah nikmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dianugerahkan. Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim, yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tidaklah dapat menghitung seluruhnya. Bentuk-bentuk dan contoh syukur. Bentuk-bentuk syukur ini dapat diketengahkan dengan contoh-contoh yang dapat kita teladani yaitu sebagai berikut. Sebagai petani, keluarga Pak Ahmad bekerja keras menanam padi di sawah. Hasil panen yang diperoleh kadang melimpah dan pernah pula tidak sesuai harapan. Tetapi setiap selesai panen, Pak Ahmad tetap menyukuri nikmatnya yang diberikan oleh Allah kepadanya dengan memberikan sebagian hasil panen ke zakat mal kepada panitia zakat mal baik mencapai nisab atau tidak. Dampak positif bersyukur. Adapun dampak positif dari rasa syukur ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terhindar dari sifat rakus dan tamak karena orang yang pandai senantiasa menyadari bahwa semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah akan selalu bersyukur karena Allah menambah nikmat kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Yang ketiga, terhindar dari sifat kufur nikmat karena dengan bersyukur berarti ia telah merendah di hadapan Allah dan tidak sombong. Yang keempat, menambah pahala karena telah melakukan sebagian dari perintah Allah, baik rasa syukur itu sendiri maupun tindakan yang menyertainya. Misalnya bersyukur setelah panen, ia telah menjalankan perintah untuk syukur dan memenuhi untuk zakat mal.
Nah, setelah menjabarkan materi bab 3 ini, kita dapat menyimpulkan bahwa bab 3 adalah bab syukur ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah ikhtiar atau bersungguh-sungguh dalam mencapai suatu yang kita inginkan. Yang kedua adalah tawakal atau berserah diri kepada Allah. Yang ketiga adalah qanaah, merasa cukup. Qanaah itu merasa cukup apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang keempat adalah sabar. Yang kelima adalah syukur atau berterima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, sekian dari penjabaran materi bab 3 ini. Untuk anak-anakku semuanya yang belum bisa dipahami atau ada kalimat yang belum kalian pahami, silahkan tanya dalam grup WAG yang sudah kita buat, kita diskusikan di situ dan cantumkan nama dan nomor absen kalian. Dan untuk selanjutnya, untuk anak-anakku semuanya, silahkan untuk mengerjakan soal LKS halaman 40 sampai 44 dengan pengumpulan pada Ahad depan dalam bentuk foto dan dikirim di nomor di bawah sini yang tertera pada PPT tersebut. Nah, itulah penjabaran bab 3 akhlak terpuji yang dapat Ibu sampaikan di hari ini dengan kondisi masih daring. Dan untuk anak-anakku semuanya, semoga ilmu ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan akhirat nanti. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu ada pantun untuk anak-anakku semuanya, yaitu makan telur asin sambil gitaran, berdendang lagu sambutan hajatan. Walaupun vaksin tetap ditemukan, protokol kesehatan harus tetap ditetapkan. Sekian dari pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa dapat menerima pembelajaran dengan mudah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.